alhamdulillah nih ya, Masya Allah tasyakur bin nikmah, tidak lain dengan bersyukur pada Allah ya, dengan hadis bin nikmah ini Allah SWT telah mengizinkan saya bisa belajar ke kota atau ke negara yang di situ betul-betul mendalami dalam ilmu hadisnya, sehingga betul-betul setiap belajar hadis di sana, yaitu di tanah Pakistan, itu pasti ada sanadnya, pasti bersanad ya. Termasuk saya ini belajar hadis ini sampai alhamdulillah sudah 2 hadis, bahkan belajar khusus hadis juga ya. Salah satu daripada bukti ya bersanadnya itu di sana memang sudah biasa dibuatkan dengan bentuk lembaran sanad ya, ijazah hadis. Nah, ijazah hadisnya, ini saya dapat di Jami'ah Binuriton, Marathi Binuriton. Beda lagi, ada Binoria, ada Binuriton. Nah, Jami'ah Binuriton, ini Syekh Al-Hadim yang marhum yang selalu dapat beliau hadis juga. Termasuk juga saya belajar di Pakistan, di Jami'ah Binoria itu banyak guru kami. Karena kita belajar dalam hadis ya, untuk sintah, dan mereka masing-masing pelajar atau pengajar dalam kitab-kitab fannya itu. Kitab Bukhari punya sanad sendiri, kitab Muslim punya sanad sendiri. Ini salah satu saya ambilnya adalah kitab hadis, ijazah hadis yang am sanad hadisnya. Oh, ini yang buat adalah Ustaz atau Wakil Al-Rahman Muhammad Sulaiman Ustaz Hadis ya, Maulana Sulaiman. Ini pengajar kitab hadis Imam Tahawi ya. Nah, ini adalah betul-betul salah satu bukti kalau di kota di Pakistan itu mereka belajar hadis itu tidak sembarangan, betul-betul ada sanadnya, ada gurunya. Nah, termasuk Abai Nawawi, saya belajar juga, kita belajar itu belajar di Pakistan, tapi dalam tahfiz hadis, bukan dalam ilmu hadis. Nah, alhamdulillah ya, di situ pun saya bisa istighfar mengambil faedahnya daripada pemahaman dari guru kami ya di sana. Maka alhamdulillah, insya Allah juga mungkin saya nanti sudah selesai kita baca ini, saya ingin buatkan di atas ijazah hadis tertentu ya, kemudian di sini. Karena kalau ijazah hadis awam itu boleh, tapi kalau ijazah hadis khusus di Bukhari, Muslim kayak gitu, itu belum banyak ya, nggak bisa dapat ya. Dan terutama hadis yang mustasah dua ilmu kuliah itu ada. Kita hadis mustasah yang tentang Rahim Rahman gitu ya. Itu nanti insya Allah terakhir lah ya, dan mengatakan. Insya Allah yang mulai bahas kita Abai Nawawi. Diawali dengan kita mengenal daripada biografi daripada pengarang kitab hadis Abai Nawawi ini. Kalau dalam kitabnya disebutkan Al-Imam Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Sebenarnya beliau memiliki kunyah, yaitu Abu Zakaria ya. Abu Zakaria kunyah beliau. Berarti kalau beliau itu punya anak namanya Zakaria, bapaknya Zakaria kunyah. Nah, kan beliau nama aslinya ini Yahya bin Syaraf, ini nama asli beliau ya. Dan paling terkenal ya, yang paling lakop yang beliau dikenal itu adalah Imam Nawawi. Nah, yang terkenal Imam Nawawi. Kenapa bisa disebut Nawawi? Karena asal nisbat dari kata Nawawi itu adalah nisbat daripada kota kelahiran beliau. Imam Nawawi itu kitab namanya kota Nawa. Kota Nawa ini berada di Damaskus, Damsyik. Di mana Damaskus sekarang itu? Di mana? Di Suriah. Ya, di Suriah, di Syria. Syam, dulu itu Syam. Di Suriah sekarang. Ya. Nah, itu banyak ulama-ulama yang lahir dari negara itu. Tapi sekarang sudah negara Islam, masih banyak ulama di sana, Suriah. Ya, walaupun Masya Allah Suriah itu termasuk dari salah satu negara yang pernah diperangi oleh Amerika. Ya, kita Islam, banyak ulama lahir di situ. Nah, dia lahir itu pada tahun 631 Hijriah. 631 Hijriah dia lahir. Ya, dia banyak sekali gurunya. Ya, banyak berguru kepada ulama-ulama. Sebelum berguru dia memang orang yang Masya Allah istilahnya memiliki keturunan yang ulama-ulama, orang soleh. Beliau ini juga
Di sisi lain adalah salah satu ulama yang cerdas, yang pintar. Beliau menghafal dari usia sekitar 18 tahun, 19 tahun, menghafal kitab Targhib dan kitab Muhadzab. Ya, itu kitab-kitab gede, ya, kitab-kitab besar yang pernah beliau hafal dalam 1 tahun. Jadi pertama kitab Targhib dulu, Tanbih, bukan Targhib, Tanbih, kitab Tanbih. Itu sekitar 4 bulan setengah kitab itu beliau hafal. Nah, sisanya dalam tahun itu pun beliau pun menghafal kitab Al-Muhadzab. Al-Muhadzab itu kitab besar, panjang, ya. Nah, dalam bimbingan Syekh Al-Imam Kamal Ibnu Ahmad. Kamal Ibnu Ahmad, yang Kamal Kamil, ya. Nah, ini Kamal Ibnu Ahmad, ya. Ini salah satu guru beliau yang mana beliau bisa menghafalkan kitab Muhadzab, ya. Nah, selain juga salah satu atau beberapa guru beliau itu seperti Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari, ya. Syekh Imam Zainuddin bin Abdul Da'im, ya. Syekh Ibrahim bin Abdul Karim Al-Harastani. Begitu juga Syekh Jamaluddin bin Asy-Syairafi, Syekh At-Taqimuddin bin Abdul Syisri, Syekh bin Umar. Banyak, ya, pastinya guru-guru beliau itu, ya. Yaitu guru beliau memang bersana, termasuk beliau itu bersana. Beliau menyampaikan hadis dengan keulamaannya dan kefaqihannya, ya. Beliau berguru kepada guru-gurunya yang betul-betul lebih mungkin fakih juga. Yang pasti, ya, pasti fakih juga. Yang pasti alim juga, memahami daripada ilmu hadis dan lainnya. Ya, karyanya banyak juga, ya. Salah satunya ini Al-Arba'in Nawawi. Ya, ini paling terkenal. Yang kedua yang terkenal adalah kitab Riyadhus Shalihin. Ya, tahu kan kitab hadis Riyadhus Shalihin? Kalau kitab Riyadhus Shalihin kan banyak hadisnya, bukan hadis lebih banyak lagi. Ya, sama beliau karang juga, itu terkenal juga kitabnya. Terus kitab Al-Minhaj, ya, itu syarahnya Sahih Muslim, ya, syarah Sahih Muslim, kitab Muslim yang Sahih itu beliau syarahkan juga, ya. Terus kitab At-Taqrib wa Taisir sama, ya, beliau juga mengarangnya. Banyak, ya, begitu dan lainnya. Maka Masya Allah, maka salah satu hadis yang bisa kita pelajari untuk orang umum, ya, untuk orang-orang yang masih dasar ilmunya, maka adalah kitab hadis Al-Arba'in Nawawi. Ini tidak harus belajar dulu nahwu sorof, tidak harus belajar bahasa Arab yang banyak. Selama ada pengajar buat kajian, itu berhak untuk mendapatkan ilmu ini. Kecuali kalau ingin belajar sendiri, ya, untuk sudah belajar, ingin untuk belajar menerjemahkan, memahami, ya itu ya wajib untuk belajar ilmu sorof, bahasa Arab dan lain-lainnya. Nah, kajian yang seperti ini, untuk bentuknya kitab yang kecil seperti ini ya nggak masalah. Ketika untuk belum paham bahasa Arab dan lain-lain, ketika ada pengajarkannya, ada gurunya, itu bermanfaat juga. Ya, tidak kita masalahkan. Ya. Insya Allah, ya, saya akan mulai dari mukadimah. Kita akan selesaikan posisi yang hataman, bagaimana waktu 20 hari Al-Quran ini bisa selesai kitab ini. Ya. Dan kan saya juga nggak akan menerjemahkan semuanya, hanya yang penting-pentingnya saja. Kecuali kalau hadisnya, itu insya Allah semuanya akan saya bahas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyidis samawati wal ardin, mudabbil khalaiqi ajma'in. Ba'athir rasuli sallallahu wa sallamu alaihi minal mukallafin bihidayatihim wa bayan syar'iddin. Wadani ila qat'iyah wa wadihatil barahin. Ahmaduhu ala jami'i ni'amihi was'aluhu mazida min fadlihi wa karamihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده القهار الكريم للكفار وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وأفضل المخلوقين المقرب بالقرآن العزيز المعجزات المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المحسوس بجوامع القليل وسماحة الدين وصلاة الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. Ini mukadimah yang Syekh Nawawi beliau tuliskan ya dalam kitab ini.
Yang tidak lain inti isinya adalah memuji nama Allah, berselawat kepada Rasulullah SAW atas segala apapun yang telah dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, dengan tuntunannya. Ya, beliau bisa membuat kitab ini. Ya, nah ini sunnah. Dan setiap memulai apapun dalam ceramah, ya, dalam tulisan kitab, itu senantiasa ada dulu pujian kepada Allah, ada di salawat kepada Rasulullah SAW. Ya. Amma ba'd. Nah, selanjutnya, faqad rawaina. Nah, sungguh kami telah meriwayatkan. Nah, saya akan terjemahkan ya. An Ali bin Abi Thalib. Nah, ini kami meriwayatkan dari siapa? Imam Nawawi ini. Beliau ini telah mendapatkan riwayat hadis. Dari siapa aja? Dari para sahabat yang pastinya ya, pertama dari Ali bin Abi Thalib, terus Abdullah bin Mas'ud, terus Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda, wa Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik, wa Abi Hurairah, wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum bin turuqin katsir, radhiyallahu anhu bin turuqin katsir, wa bi riwayatil mutanawwi'at. Ya, yang mana beliau dapatkan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW ini, riwayat ini dari jalan yang begitu banyak, jalan-jalan hadisnya, sanadnya yang begitu banyak, ya, dengan riwayat yang berbagai macam-macam. Ya. Bagaimana salah satu yang dibunyikan hadis tersebut didapatkan dari para sahabat dan sanad-sanad yang begitu banyak ini, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini nih. Man hafadha atau hafidha. Man hafidha, ya, dari kata alima ya kamu ini ya. Man hafidha ala ummati arba'ina hadisan. Barang siapa pada kalangan umatku yang menghafal 40 hadis. Ya. Jadi ini hadis ini nih, tadi yang beriwayatkan dari para sahabat ini sahabat-sahabat yang beriwayatkan. Bagaimana isinya 40 orang yang menghafal 40 hadis ini? Min amri diniha, dari urusan agama, dari perkara agamanya. Ba'atsahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Maka Allah akan utus dia, Allah akan bangkitkan dia pada hari kiamat dengan golongan, dimasukkan pada golongan para al-fuqaha wal ulama. Hadir. Ya, ini baru menghafal 40 hadis. Enggak harus hadis yang 40 hadis yang ini aja. Cuman ini beliau ini bisa sampai menulis 40 hadis dalam satu kitab. Ini tidak lain ada kalau melihat hadis ini. Ya, kenapa? Karena apabila orang menghafal atau umat Rasulullah, umat bukan Rasulullah yang sabdakan, umatku ini menghafal 40 hadis dari urusan agamanya, masalah perkara agamanya. Jadi hadis tersebut ya tentang masalah agama yang pastinya ya. Nah, kalau hadis tentang masalah komputer, ya, hadis tentang masalah matematika nggak akan ada. Coba yang temuin. Ada nggak hitungan 10 kali 10 hadis Rasulullahnya? Nggak akan ada ya. Tentang teknologi misalkan, nggak akan ada. Ya. Jadi kalau ibu dunia udah itu nggak masuk ke dalam sini. Ya. Ini urusan agama nih. Yang dihafalkan tuh 40 hadis masalah urusan agama yang pasti yang datang dari Rasulullah SAW. Maka apa fadilahnya ini? Keutamanya Allah akan utus dia, maksudnya Allah akan bangkitkan dia, ya, pada hari kiamat tuh digolongkan dengan ahli fuqaha dan ulama, ahli fikih, ahli yang paham masalah agama dan ulama para ahli ilmu. Masya Allah. Ya, di sini luar biasa. Karena hadis saya hafal bisa jadi fuqaha dan ulama, padahal nggak paham. Belum tentu dia paham apa hadis yang Al-Quran, belum tentu dia itu bisa mengamalkan betul-betul, tapi di sini masya Allah. Ya, salah satu kajian luar biasa. Yang penting memang, ya, kalau kita sudah mempelajari kitab Al-Sabah itu dihafalkan hadis-hadisnya. Ya, usahakan bisa menghafalkan. Tapi riwayatin, ada riwayat yang lain. Ba'athahu faqihan aliman.
Maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan dia itu sebagai orang yang faqih dan alim. Nah, ini ya, seorang yang faqih dan alim, paham, yang alim. Ya. Walaupun aslinya nggak faqih dan alim, tapi dengan sebabnya hafal 40 hadis. Pasti riwayat Abi Darda, ada riwayat Ibnu Darda. Wa kuntu lahu yaumil qiyamah syafi'an wa syahida. Dan aku akan menjadi untuknya pada hari kiamat adalah sebagai pemberi syafaat dan pemberi kesaksian. Haji di Rasulullah ya. Kalau ada bahwasanya Rasul ini pada hari kiamat nanti akan memberikan syafaat dan memberikan saksi kepada orang tersebut. Yang apa? Yang menghafalkan 40 hadis. Masya Allah. Riwayat yang lain, riwayat yang termasuk riwayat Ibnu Mas'ud, jika dikatakan baginya akan dimasukkan ke dalam pintu surga yang mana saja. Min ayyi abwabi jannah syi'ta, yang kau kehendaki. Masuklah ya. Min ayyi, masuklah dari pintu-pintu surga yang mana saja yang kau kehendaki. Masya Allah. Ajib Mbak. Ya, 40 hadis bisa masuk pintu-pintu surga yang dikehendakinya. Ya, yang pintu surga yang paling tinggi surga apa? Firdaus. Kayaknya pada dari surga Firdaus ya. Masya Allah. Akhirnya Ibnu Umar. Ibnu Umar gimana? Kutiba fi zumratil ulama wa syara fi zumratil syuhada. Tuh. Kalau dari Ibnu Umar akan dicatat dia itu sebagai golongan para ulama. Jadi akan dikumpulkan dengan orang-orang yang syuhada, syahid. Jadi ya, banyak sekali fadilahnya. Banyak hadisnya. Walaupun jangan disebutkan di sini. Wattafaqqa al-huffaz ala annahu hadis itu dhaif. Walaupun kesepakatan para al-huffaz, huffaz di sini habis bukan? Bukan. Ya, huffaz di sini adalah penghafal hadis, yang jelas 100.000 hadis. Jadi hufaz itu zaman dulu tuh penghafal Quran itu bukan hafiz Quran, tapi hamilul Quran. Itu terkenal. Kayak hufaz itu banyak. Itu dia hafal hadis. Ya, disebut hufaz itu. Bahwasanya hadis itu dhaif katanya. Hadis itu dhaif. Walaupun banyak jalannya. Ya, banyak jalan-jalannya. Semuanya saja ya, untuk melihat daripada pembahasan dari hadis-hadis dhaif ini tidak langsung kita mengklaim wah hadisnya ini palsu, hadis dhaif hadis ini lemah, ini udah hadis dari Rasulullah. Hati-hati, belum tentu dan tidak juga harus ya, hadis dhaif itu pasti palsu. Enggak, bahkan itu memang ada dari Rasulullah. Hanya saja bikin doa itu bukan berarti daripada perkataan dari lafaz hadisnya, karena kelemahan daripada perawinya. Hadis itu yang meriwayatkannya si fulan ini ada sedikit kekurangan, ada sedikit dia itu hafalnya kurang cerdas. Dengan kurang cerdas saja langsung dhaif kan begitu. Kalau kita kan kebodohan. Ya, kita yang meriwayatkan hadis sudah langsung dhaif, belum apa-apa juga. Ini ulama yang sedikit kekurangannya digaib. Kenapa? Saking dijaganya. Jadi betul harus di level-level tinggi yang di situ. Dan dari segi adabnya, dari segi akhlaknya itu tuh dilihat untuk melihat kesohihan di situ. Hadis yang tersebut bukan berarti disebutkan hadis palsu. Bahkan para ulama katakan kalau hadis tersebut itu menunjukkan terhadap fadilah, ya, untuk menunjukkan terhadap keutamaan, maka itu diperbolehkan, dipelajari, silahkan, gak masalah. Ya, diambil hadis tersebut. Tapi memang kalau untuk masalah hukum, ya, hukum syariat, sholat wajib, tapi diambil hadisnya, ambil hadis dalil, hadisnya itu nggak bisa dipakai. Ya, memang hadis itu nggak bisa dipakai untuk masalah hukum. Tapi untuk fadilah, kesemangatan, untuk ancaman yang bagi suruh melakukan suatu yang keburukan, maksiat, itu tidak masalah.
tentang kisah hadis, tentang kisah-kisah cerita, itu tidak masalah dibuat. Tapi dari sini lah soalnya aja bisa lagi ya belajar. Ya, maka dari situlah ya untuk memahami daripada hadis ya dhaif dan sahih itu tiada lain melihat daripada biografi para ulama tersebut sebenarnya. Ya. Maka Imam Nawawi itu nggak apa-apa menggunakan hadis-hadis seandainya dia itu semangat menggunakan kenapa fadilah yang mudah-mudahan benar kan gitu. Oh benar kan masya Allah. Oh nggak juga nggak akan dosa ya nggak akan jadi maksiat enggak ya nggak harus. Yang penting jangan diyakini betul-betul aja. Kedua hadis dhaif. Tapi yang pasti didahulukan tetap di antara hadis ada sahih, hasan dan dhaif. Hadis sahih yang didahulukan. Terutama hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Itu yang udah masyhur ulama mengatakan yang paling sahih, paling sahih, paling baik benar hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya. Nah, maka dari situlah ya para ulama beliau mengambil ya termasuk dalam kata di sini nih. Qad istaharullah fi jami'i arba'in hadisan ibtada'an bi hulail al-immah al-a'lam hufaz al-Islam wa qad ittafaqat ulama 'ala jawazil amal bil hadis dhaif fi fadhil amal. Ini salah satunya. Pembahasan yang di bawahnya ini adalah bahwasanya para ulama itu sudah sepakat ya boleh mengamalkan hadis dhaif dalam fadilah-fadilah amal tentang keutamaan. Enggak masalah ya. Itu juga dipakai. Ya. Karena ada hadis bagi Rasulullah SAW, hadis sahihah yuballighi syahid minkum al-ghaib. Maka Rasulullah SAW dan orang mau al-sami'a muqallati. Intinya bagaimana penting sekali setiap orang yang dia itu menyaksikan dalam satu tempat supaya menyampaikan kepada orang yang tidak menyaksikan yang tidak ada di hadir tersebut. Jadi hasil haji wali Rasul begitu. Rasulullah mengampaikan kepada para sahabatnya yang mengumpul, coba sampaikan di sebuah yang Rasul sampaikan kepada sahabatnya, disampaikan lagi kepada orang yang tidak hadir di situ. Yang goib. Nah ini umum, hadis ini dibuat untuk siapa saja. Penting. Ketika antum siapa saja yang mendapatkan hadis Rasulullah, hadis dia paham, mesti agama, sampaikan lagi. Ini suatu adalah suatu yang misalnya diajarkan untuk disampaikan kepada yang lain. Dan lain untuk syiar agama supaya betul orang-orang yang tidak tahu menjadi tahu, orang yang tidak paham jadi paham. Nah itulah gambaran singkat daripada mukadimah yang disampaikan oleh Syekh Nawawi. Ya, kita langsung aja lanjut kepada hadis yang pertama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis awal. Hadis yang pertama. Ini hadis masyhur. An Amirul Mukminin Abi Hafsin, dari Amirul Mukminin Abi Hafs. Ini Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ini adalah suatu lakop, suatu julukan yang dipakai untuk orang yang di situ pernah menjadi pemimpin. Abi Hafs adalah kunyah daripada Abi Hafs siapa? Yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliaunya adalah Umar bin Khattab, sayyidina ya, sahabat Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Khattab beliau memberikan lakop Amirul Mukminin karena beliau memimpin sebagai khalifah yang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar. Ya, nah, beliau kurang lebih 10 tahun Sayyidina Umar itu jadi khalifah. Makanya disebut Amirul Mukminin. Maka sebagian para sahabat, beliau mengatakan kalau saya Umar itu bukan Umar bin Khattab, tapi Amirul Mukminin. Nah, namanya Umar bin Khattab. Kenapa? Karena beliau telah diangkat oleh Rasulullah sebagai khalifah, sebagai pemimpin untuk Muslim di waktu itu. Ya, Muslim di waktu itu. Abi Hafs dikunyah bapaknya Hafsah. Dia memiliki Sayyidina Umar itu yang namanya Hafsah, ibu putri ya, perempuan. Nah, Sayyidatuna Hafsah ini selain sebagai anaknya dan Sayyidina Umar, beliau itu dijadikan sebagai istrinya Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya, jadi
Sayyidina Umar ini sahabat Rasulullah sekaligus sebagai mertuanya juga, ya, masya Allah. Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar. Berarti Sayyidina Umar belum ada perantara enggak ketika mendapatkan hadis Rasulullah? Enggak ada. Berarti beliau langsung berhadapan dengan Rasulullah langsung bicara, dan Sayyidina Umar langsung mendengarkan secara langsung. Karena sebagian sanad hadis itu enggak semuanya pakai sami itu. Ada yang pakai Ro'aitu, ada juga kuntu, ada juga akhbartu, ya, ada juga lagi kalau Rasulullah kola gitu. Jadi nggak ada sama itunya berkata. Maka kalau ada perkataan kola Rasulullah kola Sayyidina Umar, itu belum tentu dia itu langsung dengar dari Rasulullah. Bisa aja melewati lain, tapi dia benar dengar Rasulullah ngomong gitu, walaupun ada perantara. Tapi kalau sampai itu dan kata aku mendengar Rasulullah SAW, berarti langsung Rasulullah yang berbicara. Ini sangat paling kuat ya ke pendengarannya atau pengabulannya untuk bahwasanya ini betul-betul dapat langsung dari Rasulullah SAW. Yaqul bersabda. Apa yang Rasulullah sabdakan? Innamal a'malu binniyat. Beliau Syekh Ibrahim meletakkan atau menyimpan hadis pertama ini tentang hadis Rasulullah SAW yang mengenai tentang innamal, hanya saja sungguhnya amal-amal itu niat, tergantung niatnya. Ya. Jadi betul. Kenapa bisa seperti itu? Karena dalil hadis ala anna niyah bi'iyar li tashlil amal. Karena bahwasanya hadis itu menunjukkan bahwasanya niat itu adalah suatu ukuran, suatu patokan, suatu kestandaran terhadap benarnya amal-amal. Yang kesohihannya amal, kebenaran amal, lihat niatnya. Nah, tergantung niatnya itu. Ya, dia itu beramal apapun, dia bisa benar-benar lihat niatnya untuk apa dia. Ya, dia harus solahat, niatu solahat amalu. Nah, maka sekira dia niatnya baik, maka otomatis si amalnya akan bisa langsung baik. Nih, ya. Wah itu fasadat amal. Tapi kalau sekira niatnya dia memang rusak, niatnya nggak benar, maka amal pun ikut menjadi rusak, menjadi jelek. Ya, nah ini menjadi buruk juga. Karena dia sudah buruk, ikut amalnya buruk. Padahal kalau melihat secara zahir amalnya bagus. Misalkan dia sholat, ya kita melihat sholat jadi khusyuk. Tapi ternyata niat dia, hati dia pengen lihat orang lain. Ya, dengan hati dia tuh karena pengen dapat duit. Itu niat rusak, maka melihat amal yang kelihatannya baik itu di hadapan Allah menjadi rusak. Ini wajib berarti kita membenarkan niat setiap amal. Ya, maka itu adalah amal korina Tuhan ya, kalau salah akwal katanya. Nah, dalam syarahnya ini ya, jadi penerangan dalam niat ini dalam untuk menemukan ya amal tersebut itu ada korinahnya dengan niat, ada hubungannya dengan niat itu melihat ada 3 keadaan. Melihat 3 keadaan. Yang pertama, ayyaf'ala dzalika khaufan min Allah. Dia bisa melakukan niat itu karena khaufan min Allah. Ada rasa takut kepada Allah. Di satu ada hubungannya kalau dia itu berniat terhadap suatu amal itu. Pertama, dia itu melakukan sesuatu itu karena takut karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi ibadatun hamidah. Nah, inilah ibadahnya seorang hamba-hamba Allah. Nah, ibadah seorang hamba Allah ini dilakukan dengan perkara seperti itu, dia akan berniat dengan benar ketika memang karena dia takut kepada Allah.
Asani, yang kedua, ayyaf'ala dzalika li talabil jannah was thawab wa hadhi ibadatu dajjal. Ya. Nah, yang kedua, melakukan demikian itu, ya, kemudian berniat suatu amal atau amal tersebut itu apa? Li talabil jannah was thawab. Dia ingin menuntut mendapatkan daripada surga dan pahala. Bagaimana dengan niat itu dia bisa juga mendapatkan apa? Pahala, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti ini adalah ibadahnya tujar. Ibadahnya orang-orang yang mendapatkan keuntungan. Ya. Dia orang-orang yang tujar ya, para pedagang itu pasti ini untung. Nah, kalau ibadahnya itu tidak ada lain keuntungannya itu. Ya. Tuh, satu tuh, karena takut kepada Allah. Ibadah itu. Jadi kalau dari situ ibadah dia itu betul-betul ya, baik ya niatnya. Kedua, supaya mendapatkan surga dan pahala. Maka dari situ untung dia itu bukan untuk keuntungan akhirat, untungan akhirat dunia, tapi ingin mendapatkan keuntungan di akhirat. Wasalis yang ketiga, ayam ala dzalika haya'an min Allah Ta'ala wa ta'diyan li haqqi ubudiyah wa ta'diyan li syukri. Yang ketiga, hubungan niat amal itu karena dia melakukan demikian tersebut karena rasa malu kepada Allah. Ada rasa malu kepada Allah SWT, mana Allah telah menunaikan daripada hak kebaikan sebagai yang disembah, ya, sebagai orang Allah yang sebagai yang disembah, dan menunaikan untuk apa? Bersyukur, mendapatkan rasa terima kasihnya terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Tuh, ya. Jadi kalau dia ngasih enaknya, nggak niat kena Allah, ngeburu, berarti dia nggak ada rasa syukur kepada Allah, gitu kan? Dia seolah semua kenikmatan Allah berikan kepada dia itu nggak menyadari, harus disyukuri, gitu kan? Udah, ini bukan milik saya, gitu, seolah gitu. Atau orang yang memahami hal tersebut, misalnya memikirkan bahwa ibadah ini adalah pada masa saya dari banyak nikmat Allah berikan masa saya gak beribadah kepada Allah. Masa saya beramal ini untuk orang lain, bukan untuk Allah? Ya, berpikir, tiga aspek inilah salah satu akan menjadikan hubungan niat amal menjadi baik. Ya, perlu renungkan, ya, ketika antum berniat dalam melakukan segala sesuatu. Innama likulli imri'in ma nawa, karena sesungguhnya setiap urusan itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Ya, apa-apa yang dia niatkan itu, apa yang akan dia lakukan itu, apa yang akan dia niatkan untuk melakukan tersebut, urusan tersebut. Ya kan banyaklah orang gitu. Jangankan masalah dunia, masalah agama aja yang nggak jadi sebagai agama, yang bisa jadi sebagai dunia. Karena itu yang banyak, masya Allah. Kita berlindung kepada Allah kalau kita melakukan suatu ibadah. Melakukan kayak misalkan dia naudzubillah, para penceramah, para ulama, ya, beliau yang menjabatkan agama Allah di hadapan orang, ya, mudah zahir manusia baik sekali, bagus sekali, sangat bermanfaat. Tapi sayang sekali apabila di orang yang ceramah tersebut, orang yang menjabatkan agama tersebut di hatinya, di dalam dirinya ingin mendapatkan keduniawian, dia niatnya supaya terkenal. Dia tuh supaya nanti kalau saya ceramah di situ dapat gaji, dapat bayaran segini juta. Oh, jadi nanti saya kan, inilah niat yang sudah seperti itu akan menjadikan rusak terhadap amal yang begitu baik tersebut. Nggak ada apa-apa, ya, nggak ada apa-apanya, nggak ada nilainya. Maka Masya Allah, Syekh Imam Nawawi betul-betul mengedepankan daripada hadis ini untuk apa? Supaya sebelum kita melakukan apa-apa tuh kita mencek dulu niat kita mengamalkan tersebut untuk apa? Untuk kebaikan diri sendiri, untuk keuntungan diri sendiri, untuk keburukan orang lain, atau untuk lillahi ta'ala saja, karena Allah saja. Supaya tadi, ya, karena takut kepada Allah, karena malu kepada Allah, dan mendapatkan pahala dari Allah. Nah, seperti itu hubungan niatnya dalam amal tersebut, insya Allah. Amal tersebut walaupun sedikit saja itu akan menjadikan kemuliaan, keuntungan bagi dia dunia dan akhirat.
kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa, maka di sini yang Rasulullah SAW sabdakan untuk mengetahui niat dia itu tergantung, maka salah satu contohnya buat faman kana hijratuhu, maka barang siapa yang dia itu hijrah perginya untuk siapa? Hijrahnya dia itu kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dia berpindahnya, dia hijrah untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah Rasul, maka hijrahnya dia itu bakal mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kenapa kok bisa sampai dicontohkan sebagai hijrah gitu? Kenapa nggak pakai bentuknya ke sholat? Faman kana sholatuhu ila Allah Rasulih, misalnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena salah satunya ada kisah. Ya, di sini ada kisah di situ. Kisah yang bagaimana para sahabat radhiyallahu, yaitu adalah Ummu Qais, ya, sahabat, ya, sahabat Rasulullah SAW. Waktu itu akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, maka itu Ummu Qais ini salah satunya adalah ada niat imra'ah dan kiruhak. Ya. Ada niat ingin menikahi terhadap perempuan yang ada di sana. Gitu. Maka ditegur sama Rasulullah. Ya. Supaya bagaimana luruskan niat, supaya perbaiki niat bahwasanya hijrah ini untuk Allah dan Rasulnya. Kalau benar-benar hijrahnya perginya ini untuk Allah dan Rasulnya, maka dapatkan Allah dan Rasulnya. Maka dalam hadis selanjutnya, maka hijrah itu dunia. Ya, maka barang siapa yang dia hijrahnya karena untuk masalah dunia, yusibuha, yang dia ingin, ya, mendapatkannya, awil mu'adin, atau perempuan yang kiuha, yang ingin dia nikahinya, hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia itu tergantung apa-apa yang telah dia hijrahkan kepadanya, maksudnya niatkan kepada hijrah tersebut. Maka yang dia akan dapatkan itu tergantung niatnya itu apa. Ya, maka dengan apabila hijrahkan di dunia usibuha, niatnya dia itu pergi mendapatkan kemudianawiyah, misalnya seorang itu hijrah dari sini ke Jakarta. Ingin apa? Ke Jakarta biasanya kerja, gitu kan? Untuk kerja itu kalau melihat secara mata kita untuk dunia, untuk akhirat. Untuk dunia, untuk mendapatkan harta, mendapatkan keuntungan, kan gitu. Ya, jangan untuk mendapatkan itu. Coba kalau dia pun kerja di Jakarta niatnya untuk Allah dan Rasulnya, dia akan dapat dua-duanya. Itu kalau niatnya hanya untuk aku ya dapat duit, boleh diri, maka dia pergi ke Jakarta hijrah, sudah nggak dapat Allah dan Rasulnya, cuma dapat keuntungan yang dia usahakan dalam kerjaannya. Itu aja. Tuh, nah, bunga tadi, nah, Ummu Qais, ya, nah, Ummu Qais itu sama, ya, ingin mendapatkan wanita yang dia nikahi waktu hijrah ke sana. Akhirnya ditegur, Rasul dikasih apa namanya, ya, hadis pencerahan dari Rasulullah. Hijrah karena Allah dan Rasulnya. Pergi untuk berpindahlah untuk Allah dan Rasulnya. Untuk apa? Tiada lain. Apabila hijrah itu Allah Rasul, hijrah itu Allah Rasul, maka Allah dapatkan Allah dan Rasulnya. Karena kalau kita sudah mendapatkan Allah dan Rasulnya, maka berarti kita akan mendapatkan semuanya. Kita yakin akan mendapatkan semuanya. Iya, terutama ya pastinya mendapatkan surganya Allah yang di situ. Masya Allah, kenikmatannya yang nggak akan ada batasannya. Ya, sedangkan kalau kita patok-patokin niatnya, ya, untuk masalah suatu perkara, mungkin dia akan mendapatkan perkara tersebut, tapi jangan harap mendapatkan Allah dan Rasul. Kalau untuk mendapatkan Allah dan Rasulnya bisa ke bawah yang lainnya. Sedangkan untuk mendapatkan sesuatu ini tidak akan pernah bisa ke bawah Allah dan Rasulnya. Sudah, ya, dia terlepas dari itu. Nah di situ, ya, katakan, ya, kalau caranya semua hijrah yang kau ala umur, ya. Seperti di sini masalah hijrah dijelaskan dulu. Yang pertama hijrahnya sahabat.
hijrahnya sahabat radhiyallahu anhu min Makkah ila Habasyah. Ada para hijrah para sahabat yang melihat dari asbabun nuzul, asbabul wurud. Ya. Jadi melihat daripada sebab-sebab ada hadis ini Rasulullah SAW sebutkan itu karena ada pengalaman-pengalaman hijrah yang dialami oleh para sahabat. Nah, pertama hijrahnya para sahabat katanya dari Mekah ke Habasyah. Ya. Itu ketika bagaimana orang musyrik itu menyakiti Rasulullah SAW. Ya. Afiru minhu ila Najasyi makanan yang hijrah pada bahasa di khamsi sinin ke Baihaqi. Dari Imam Baihaqi bahwasanya hijrah yang pertama itu adalah dari Mekah ke Habasyah. Ini sahabat ya, sahabat. Yang kenapa? Untuk melihat daripada disakitinya Rasulullah SAW orang musyrik pada itu. Nah, maka mereka berlari ya ke Najasyi dan berhijrah setelah diutusnya Rasulullah 5 tahun menjadi nabi. Ya, jadi ketika diutus Rasul menjadi nabi, kenabian yang kelima tahunnya, nah itu apa namanya para sahabat ada yang hijrah ke Habasyah. Ini bukan gambaran nabi, ini hanya sebagai saja. Wal hijrah kesannya ada hijrah yang kedua. Nah ini kesannya ini baru nih rame-rame itu di Makkah ila Madinah. Hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Kalau hijrah dari Mekah ke Madinah ini pada tahun setelah diutusnya Rasulullah pada tahun ke-13 tahun. Ya, 13. Jadi usia Rasul jadi nabi. Nah, usia nabi kenabian Nabi udah 13 tahun itu baru hijrah dari Mekah ke Madinah. Nabi dijadikan nabi berapa tahun? Berapa tahun? 20. Enggak, dijadikan nabi selama hidupnya berapa tahun? 23 tahun. Ya. Kan Nabi Rasulullah mulai jadi nabi usia 40 tahun. Usia Nabi yang terakhir berapa tahun? 63. Ya. Jadi dari 40 ke 63 kita 23 tahun. 13 tahunnya itu di Mekah beliau berdakwah menjadi nabi. Nah, setelah itu beliau hijrah ke Madinah. Beliau suka perjuangannya. Tadi Madinah ini Masya Allah. Ya, sebagai antum sudah lihat di video, ya. Bagaimana hijrahnya Rasulullah ketika ke Madinah? Langsung gimana? Disambut. Begitu dengan senang hati. Padahal di Madinah ya belum ketemu sebelumnya dengan Rasulullah, tapi dengan antusias sekali menyambut kepada Rasulullah dengan begitu senangnya. Maka terjadilah perubahan dari masanya Yasrib, nama Madinah itu berubah menjadi Al-Madinatul Munawwarah. Madinah yang penuh dengan cahaya. Ya. Kepada apa? Karena itu ya kerjasama kaum Ansar, kaum Madinah dan Muhajirin itu adalah sahabat Rasulullah yang Rasulullah dari Mekah pergi ke Madinah. Kerjasamanya baik, ya. Sehingga betul di Madinah sukses, ya. Berkembangnya Islam, Islam maju. Ini yang kedua sebenarnya, ini hijrah yang kedua terjadi ini setelah hijrahnya sahabat ada yang ke Habasyah. Ya. Maka dalam kisah itu, maka kisah hijrah itu adalah wajib hukumnya. Ya. Maka mengatakan para ulama, jadi kenapa kok bisa kalau hijrah ke Habasyah nggak terbahas begitu banyak, begitu ramai? Nah itu hanya sebagian sahabat. Jadi itu hanya yang sahabat bagaimana itu nggak kuat melihat daripada kezaliman kaum musyrikin. Tapi ketika ke Madinah, jadi semua umat Islam supaya hijrah ke Madinah. Kompak rame-rame wajibkan. Kenapa? Karena Madinah akan mendapatkan suatu perubahan yang luar biasa. Betul. Maka dijadikan kisah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah sebagai tahun hijriah. Maka dimulai tahun hijriah itu dari situ. Hijrahnya Rasulullah hijrahnya bukan mulai dari Mekah ke Habasyah tadi, tapi dari Mekah ke Madinah. Jadi itu ya. Tahun pertama hijriah itu dari situ. Ya, luar biasa. Ya. Sehingga yakhruju min daril haram ila daril Islam. Maka dari situ pertama kali bagaimana dengan sebab hijrahnya itu mendatangkan keluarnya dari tempat yang penuh dengan tidak tenang jadi tempat yang penuh keselamatan Islam. Bentuknya Islam kuat itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Betul-betul. Begitu juga al-khuruj min ardil bid'ah.
dengan hijrah tersebut bisa keluar dari tanah bid'ah, tanah yang penuh dengan perkara-perkara yang baru, ya, perkara-perkara yang sesat, ya. Nah, di sini bid'ah yang berbeda. Ya. Nah, dengan hijrah ke Madinah itu menjadi beberapa kebaikan. Ya. Terus al-khuruj min amri yaqibu alayhi haram fa itu al-halal fardhu ala kulli muslim. Ya. Dia juga keluar dari tanah yang mana perkara-perkara haram itu betul-betul banyak sekali dilakukan. Waktu di Mekah ini homer apa masih susah ditinggalkan, padahal udah ada keharamannya. Cuma masih golib, masih digunakan keharaman. Maka hijrah ke Madinah, masya Allah, perkara-perkara yang haram ini bisa ditinggalkan. Maka datang perkara yang halal yang dia dilaksanakan. Ya. Fardhu ala kulli muslim, kefarduan yang harus dijaga oleh kaum muslimin terhadap perkara yang halal. Terus Arabi al-firara bin aziyah bin badan yazai kafal min Allah. Begitu juga lari daripada rasa sakit dari badan fisik yang dilakukan kezaliman oleh kaum kafir. Ya. Di Mekah itu orang Islam itu betul-betul terzalimi, terbuli gitu ya. Terbuli sekali. Tapi ke Madinah tuh masya Allah dapatkan kedamaian, senang. Dan itu ya, dan lain-lain. Banyak sekali ya pembahasan tentang bagaimana kisah hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, ini hadis ini salah satu asbab seperti itu. Ya, ketika niat dalam suatu amalan apapun itu, kita betul-betul lillahi ta'ala, maka di situ akan mendapatkan Allah dan Rasulullah. Maka alhamdulillah dalam mazhab Syafi'i, ketika setiap melakukan amal tersebut ada niatnya, kan gitu ya. Ya sholat, ya usolli fardu duhur yang barokat, misalnya berarti ya namu maling ada lillahi ta'ala, gitu kan. Nah, misalnya ada lillahi ta'ala, begitu juga kita buat itu doa rafadasi lillahi ta'ala. Mau puasa, nawa itu soma godian, ada di fadisya Ramadan, ada di lillahi ta'ala. Ini tiada lagi. Dengan dibentuknya niatnya seperti ini, supaya amal-amal kita itu betul-betul benar niatnya. Karena Allah. Ya, walaupun ada sebagian golongan Islam, nggak perlu niatnya begitu, penting niatnya hati gitu. Betul. Coba apakah dengan tanpa dipatokkan niat seperti itu benar kita akan sesuai? Kita lakukan amal baik itu niatnya betul-betul akan baik? Kamu tentu. Tadi ya, niatnya bisa aja dia sholat, pengen sebenarnya dia tuh langsung menghadap Allah, tapi ternyata karena dia tuh lalai terhadap niatnya, ada hal yang lain, langsung merubah niat ini itu hal terhadap dia, ya rusak memang. Nah, dia sangat disayangkan sekali. Ya, kayak inilah kita mengambil istilahnya kandungan hadis, intisari hadis yang bisa kita dapatkan dalam hadis yang pertama ini adalah bagaimana kita betul-betul bisa memahami amal kita itu terhadap niat-niat yang kita akan inginkan, yang kita akan lakukan. Ya, perhatikan, jangan sampai niat apapun itu, termasuk kita untuk sebagai penghafal Quran, ini betul-betul dijaga baik-baik niat. Untuk apa untuk niat untuk menghafal Quran ini? Kau masih karena orang tua, kau masih ingin didapatkan gelar hafiz Quran supaya dibanggakan orang lain, atau karena itu, sayang sekali. Akan jadi akan dapat Allah dan Rasulnya. Tapi kalau niatnya nilai walaupun akhirnya kita masya Allah dapat duit banyak, jadi hafiz Quran, di orang-orang bangga kita, tapi kita niatkan Allah dan Rasulnya, sudah nggak akan rusak amal itu. Ya, daripada kita mendapatkan duit yang besar dari habis Quran kita, mendapatkan gelar besar, tapi bukan karena ada Rasulnya. Sudah dunia itu yang tidak dapat, tapi akhirat tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya, masya Allah. Saya berikan hadis ini adalah Imam Muhaditsin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Abu Ghirah Al-Baris Al-Bukhari. Nah, nama hadis ini betul-betul dipanjangkan nama lengkapnya Imam Bukhari. Ya, jadi ini perawi hadis ini muhadits lain ya, para muhadisin itu adalah imam muhadisin atau imamnya para muhadis. Karena Imam Bukhari ini adalah termasuk perawi hadis yang paling
nggak disebut imam muhaddis, pemimpin para ahli hadis. Ya, nama aslinya siapa? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Baristan. Nah, ini ya satu hadis beliau meriwayatkan dan diriwayatkan juga oleh Abu Husain, oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-Nisaburi, bisa dikatakan dengan Imam Muslim. Nah, Imam Bukhari, Imam Muslim ini adalah dua perawi hadis yang menjadikan imam yang paling tinggi riwayat hadisnya kesohihannya. Maka kalau ada hadis Imam Bukhari dan Muslim ini dua-duanya meriwayatkan, maka disebut juga sebagai muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih. Maka ini sepakat. Kalau hadis Imam Bukhari Muslim meriwayatkan, disepakat nih. Ini hadis ini betul sahih. Para ulama sudah mengatakan begitu. Ya, Imam Muslim jamaah aslinya siapa di sini? Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi Al-Nisaburi Sahihman ladzi huma sahul kutub al-musannafah. Maksudnya kitab keduanya Imam Sahih Muslim, Imam Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim adalah dua kitab yang paling sahih daripada kitab-kitab hadis yang lainnya yang berikan Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, dan Imam hadis lainnya. Ya, ini yang paling utama. Masya Allah. Allahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala berikan daripada kemanfaatan dalam kajian hadis hari ini. Dimanapun kekurangan kesalahan yang saya sampaikan dari saya sendiri, saya mohon maaf dari isi berkat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apapun yang kita dapatkan ini dulu kita bisa manfaatkan betul-betul menjadi kita pada akhirat yang bisa kita pahami untuk menyampaikan lagi kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Insyaallah ya. Kita akhiri saja majelis ini dengan doa dengan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu